Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan seri pola dompet kembung, dan kali ini motifnya berbunga-bunga berwarna-warni. Ini pemanfaatan benang sisa. Sama seperti seri dompet kembung sebelumnya, dompetnya tetap kembung walaupun di bagian dalamnya tidak ada isinya. Nah, ini kosong ya. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan, ini benang-benang polycherry. Saya menggunakan sisa-sisa benang yang tidak terpakai untuk bunga ya, dan untuk warna dasar warna coklat. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, pertama kita akan membuat bagian alas dompetnya terlebih dahulu. Buat awalan rantai 42 rantai. Setelah 42 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di bagian belakang rantai. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, kerjakan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Rantai terakhir, satu rantai, putar. Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, isi 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, lalu kembali putar, kembali isi 1 SC. Buat total 14 baris SC termasuk yang sudah dikerjakan. Nah, ini sudah selesai total 14 baris SC. Selanjutnya ini di bagian ujung saya akan tambahkan 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan buat SC berkeliling. Di sini 14, 42, 14 dan 42. Jadi tidak ada penambahan ya. Saya akan beri penanda di SC terakhir nanti. 1 rantai masuk ke lubang SC terakhir ya. Kita mulai isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan berkeliling. SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan kembali membuat 1 baris SC berkeliling. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan berkeliling. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran.
akhir putaran slip stitch 2 kali, slip stitch pertama, slip stitch lagi di lubang berikutnya, lalu putuskan benangnya. Nah, untuk sisa benangnya masukkan ke arah bagian dalam dompet. Oke, sudah selesai. Seperti ini bagian alas dompetnya. Nah, selanjutnya bagian alas ini akan saya lapis dengan busa ati. Gunting busa atinya seukuran bagian alas ya. Nah, seperti ini pasti bagian alasnya. Nah, untuk busa ati ini saya menjahitnya dengan jahit tangan. Kalau teman-teman mempunyai mesin jahit yang cukup kuat, bisa menggunakan mesin jahit. Atau kalau memang kesulitan untuk menjahit dengan tangan, bisa dilem menggunakan lem Aibon. Nah, ini agar tidak bergerak, saya jepit dulu busa atinya. Nah, untuk menjahitnya saya menggunakan jarum jahit dan benang jahit biasa. Jadi saya jahit miring dari bagian rajutan ke bagian busa ati. Kemudian saya buat seperti jahitan pagar ya. Naikkan ke atas, putar, jahit lagi. Nah, seperti ini ya, kelihatan jahit terus berkeliling. Nah, ini sudah selesai saya jahit berkeliling. Jahitan tangan pelan-pelan saja agar rapi ya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai membuat bagian badan dompet, yaitu bunga-bunganya. Ini saya gunakan benang sisa, warnanya bisa teman-teman sesuaikan dengan warna favorit. Nah, ini pertama saya akan buat dulu pola bunganya. Awalan magic ring 12 SC di ring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rapatkan. Kemudian kita slip stitch di SC yang pertama. Dua rantai. Nah, kita akan mulai pembuatan bunga dan jangan lupa sisa benang kita selipkan dalam rajutan. Pertama, buat 5 buah DC di lubang tempat kita slip stitch. 1 2 3 4 5. Oke, tarik keluar dulu benangnya. Kemudian masukkan hooknya ke puncak DC yang pertama. Puncak DC pertama ya, ini. Lalu tarik benangnya melalui ini, melalui puncak DC agar dia melipat. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu buat 3 rantai. 1 2 3. Nah, kemudian kita kembali ke lingkaran, kita skip 1 lubang ini ya, kita skip, lalu di depannya kita slip stitch di bagian lubang depannya. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian ulangi 2 rantai.
Nah, ini kelopak pertama. Lanjutkan, ulangi 5 DC masih di lubang yang sama, tempat kita slip stitch. 1 2 3 4 5. Tarik dulu benangnya keluar, lalu ke puncak DC pertama, keluarkan benangnya seperti ini. Lanjut 3 rantai, 2 3, kembali ke lingkaran, skip lubang berikutnya. Di lubang berikutnya slip stitch. Ulangi 2 rantai, 5 DC, di tempat lubang yang sama kita slip stitch. 2 3 4 5. Tarik benang melalui puncak DC pertama. 3 rantai, 1 2 3, skip lubang di depannya di dalam lingkaran, slip stitch di lubang berikutnya. Ulangi lagi kelopaknya, 2 rantai, 5 DC masih di lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Tarik benang melalui puncak DC pertama. 3 rantai, 1 2 3, kembali ke lingkaran, skip 1 lubang, slip stitch di lubang berikutnya. Kelopak yang kelima, ulangi 2 rantai, 5 DC masih di lubang yang sama. 2 3 4 5. Tarik benang melalui puncak DC pertama. Oke, 3 rantai, 1 2 3, kembali ke lingkaran, skip 1 lubang, slip stitch di lubang berikutnya. Kelopak terakhir, 2 rantai, 5 DC di lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Tarik benang melalui puncak DC pertama. 3 rantai, 1 2 3, kembali ke lingkaran, slip stitch di tempat kita membuat 2 rantai awal. Kemudian 1 rantai, putuskan benangnya. Rapikan sisa benangnya ya. Langsung bakar dan tempelkan ke bagian belakang. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya cara menggabungkan bunga yang satu ke bunga yang lain. Jadi ini kita rajut bunganya dengan warna yang berbeda. Nah, untuk penggabungan 2 buah bunga kita kerjakan sambil dirajut ya. Polanya tetap sama, kerjakan untuk bunga yang kedua ini hingga ke kelopak yang kelima. Jadi kita akan menggabungkannya di kelopak terakhir. Jadi saya sarankan teman-teman menghafal pola untuk bagian bunganya agar tidak bingung. Buat dulu kelopaknya hingga kelopak kelima.
Nah, sekarang ini adalah kelopak yang ke-6 ya. Kelopak terakhir kita buat dulu sama seperti tadi. Kita akan gabungkan nanti di bagian akhir kelopak ke-6. Nah, sini kita akan menutup kelopak ke-6. Nah, ini ya, langsung ambil bunga yang sudah jadi tadi. Nah, teman-teman lihat ini di bagian penarikan lipatan DC, kita masukkan hooknya melalui itu. Nah, di sini langsung slip stitch ke yang warna pink. Oke. Kemudian kembali lagi ke bunga yang warna pink, slip stitch. Jadi slip stitch pertama di bunga yang sudah selesai dan slip stitch selanjutnya di bunga yang kita kerjakan. Saya ulangi. Oke, setelah dilipat, lipat dulu ya, tarik. Kemudian ambil bunga yang sudah selesai, slip stitch tepat di bagian kita melipat DC-nya. Dalam lubang ini ya yang besar, slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi di bagian bunga yang sedang kita kerjakan. Nah, seperti ini. Lalu kembali jadi 2 rantai sisanya ya, slip stitch di akhir putaran. 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, seperti ini penggabungannya ya. Rapikan langsung sisa benangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk bagian penyambungannya itu di satu sisi sejajarkan ya. Nah, ini alas dompet yang tadi kita sudah selesai kerjakan. Jadi untuk satu bunga ini saya akan menaruhnya di 7 SC. Jadi di 7 SC dompet itu untuk satu bunga. Jadi untuk bagian samping-samping ada 2 bunga, depan belakang itu ada 6 bunga. Jadi total 16 bunga. Jadi kita akan membuat 16 bunga, kita sambung melingkar. Jadi teman-teman jangan salah ketika membuat alasnya, karena hitungannya untuk satu bunga itu 7 SC. Oke, lanjutkan buat langsung 16 bunga. Selanjutnya jadi masih kurang 14 lagi ya. Nanti baru kita akan gabungkan kalau sudah selesai. Nah, ini sudah saya buat 15 bunga. Bunga terakhir nanti akan kita gabungkan seperti ini, membuat lingkaran. Jadi untuk bunga terakhir penggabungannya di sisi yang ini selang 2 kelopak ya. Jadi di kelopak ketiga. Ini saya rajut bunganya hingga kelopak ketiga.
Nah, ini di kelopak ketiga lipat dulu. Oke, sekarang jangan lupa ini dua kelopak perbedaannya ya, jangan salah ketika menggabungkannya, karena nanti kalau dibongkar jadi jelek ya hasilnya. Nah, ini selingkan dua kelopak, baru kemudian kita gabungkan. Sama seperti tadi, slip stitch langsung di bunga yang lama, kemudian kembali ke bunga yang baru, slip stitch, lanjutkan 2 rantai, langsung ke lingkaran, skip 1 lubang, dan kembali buat kelopak. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi 3 kelopak ya. Di kelopak yang ketiga nanti akan kita sambung ke bagian sisi bunga sebelahnya. Nah, ini kelopak terakhir ya. Nah, kita akan gabungkan kelopak terakhir ini ke sisi sebelahnya. Jadi untuk sisi sebelahnya sama ya, jarak 2. Nah, di sini jajarkan ya, ini langsung slip stitch, kemudian kembali slip stitch ke bunga yang sedang dikerjakan, 2 rantai, dan terakhir slip stitch, 1 rantai, putuskan benangnya. Oke, langsung rapikan sisa benangnya. Nah, sudah selesai ya 1 lingkaran bunganya. Selanjutnya nanti kita akan membuat lingkaran berikutnya. Jadi untuk penggabungan yang bagian atas nanti ada di bagian sudut ya, sudut tiap bunga. Jadi sudut yang ini dan sudut yang ini nanti tempat kita menggabungkan bunganya. Saya akan berikan contohnya menggabungkan di bagian sudut. Oke, jadi pertama saya akan buat dulu bunga. Jadi karena ini sudut ada 2, berarti saya akan gabungkan di 2 kelopak terakhir. Jadi ini saya rajut hingga ke 2 kelopak terakhir. Ini sudah 4 kelopak ya. Jadi di kelopak kelima saya akan gabungkan di kelopak kelima. Saya buat dulu kelopak kelimanya. Oke, kemudian lipat, slip stitch di salah satu sudut bunga. Saya akan slip stitch di bunga yang warna coklat dan hitam ya. Jadi mulai dari tempat yang warna coklat dulu. Hati-hati jangan terbalik ya. Jadi di sini slip stitch di warna coklat. Kembali slip stitch ke warna kuning. 2 rantai. Kembali ke lingkaran, skip 1, slip stitch lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Langsung 2 rantai dan buat kembali kelopak yang ke-6. Kelopak terakhir ya. Jadi agar tidak bingung kita mengerjakannya ini setiap bagian terakhir untuk penyambungan. Oke, nah selanjutnya langsung ke kelopak yang warna hitam. Nah, di sudut sini slip stitch di kelopak warna hitam. Kemudian slip stitch kembali ke warna kuning. 2 rantai, slip stitch akhir putaran. 1 rantai, putuskan benangnya. Rapikan,
Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini untuk baris yang kedua. Nah, setelah ini kan nanti kita gabungkan di bagian sisi sebelahnya. Jadi di bagian sisi sebelah belahnya ini nanti ada 3. 1 di bunga, kemudian bawah, 2 dan sudut. Jadi ada 3. Jadi saya akan kerjakan hingga 3 kelopak terakhir ya. Ini sudah 3 kelopak awal. Nah, di 3 kelopak terakhir kita akan lakukan penggabungan. Nah, ini kelopak yang keempat sudah selesai. Langsung gabung. Saya gabungkan di awal yaitu yang warna abu-abu ini untuk memutar searah jarum jam ya, warna abu-abu. Slip stitch di warna abu-abu, slip stitch kembali ke warna pink, 2 rantai, kembali ke lingkaran, skip 1 lubang, slip stitch, 2 rantai, lanjut kelopak yang kelima. Nah, selesai kelopak yang kelima, lipat, langsung slip stitch ke sudut yang warna coklat ini. Oke, slip stitch kembali ke warna merah jambu yang sedang kita kerjakan, 2 rantai, kembali ke lingkaran, skip 1 lubang, slip stitch lubang berikutnya, lanjutkan membuat kelopak yang terakhir. Selesai kelopak yang terakhir. Nah, kita langsung slip stitch di bunga yang warna kuning tadi. Kembali slip stitch ke warna merah jambu, 2 rantai, slip stitch akhir putaran. Oke, 1 rantai, putuskan benangnya. Langsung rapikan sisa benang ya. Oke, nah sudah selesai. Saya menggabungkan bunga yang kedua untuk baris yang kedua ini. Jadi ada 3 sudut ya, perhatikan baik-baik penggabungannya, jangan sampai terbalik. Nah, jadi setelah ini teman-teman tinggal lanjutkan menyelesaikan baris yang kedua bunganya. Dan untuk dompet ini saya berencana membuat 3 baris putaran bunga ya. Jadi setelah 2 baris ini tambahkan lagi 1 baris bunganya. Perhatikan hati-hati ketika menyambung bunganya. Nah, ini sudah selesai total 3 baris bunga yang sudah saya buat, berselang-seling, warnanya cukup cantik. Nah, kemudian untuk tinggi bunga ini saya buat itu sekitar 9 cm. Nah, selanjutnya kita akan mulai menggabungkan bagian badan bunga-bunganya ke bagian dasar dompet. Buat dulu awalan 1 rantai. Nah, perlu teman-teman perhatikan jarak antar bunga itu 4 SC dan jarak antar kelopak itu 3 SC. Jadi jangan salah ya. Nah, ini sisipkan benangnya di sudut tempat awal dan akhir kalau bisa ya, pas di sudut sisipkan benang. Saya kembali menggunakan benang yang warna coklat. 1 rantai. Nah, langsung ambil bunganya ya. Jadi kita akan mulai di bagian warna yang biru. Saya mulai di warna biru, sudut ini, kelopak pertama warna biru. Langsung slip stitch, kemudian buat SC 3 kali di bagian dasar dompet. Jadi untuk jarak per kelopak 3 ya, 1 2 3. Kemudian slip stitch ke kelopak berikutnya masih di warna biru. Kemudian kembali ke badan dasar dompet itu 4 SC untuk jaraknya ya. 1 2 3
4. Nah, slip stitch ke bunga selanjutnya, sudut ini. Kelopak pertama bunga warna coklat, slip stitch, lalu jarak 3 SC, kembali 3 SC di bagian dasar dompet, 1 2 3. Kemudian kembali slip stitch di kelopak yang kedua warna coklat. Kembali ke dasar dompet 4 SC, 1 2 3 4. Nah, kemudian kita slip stitch ke bunga yang baru, ini warna orange. Kelopak pertama slip stitch, kembali ke dasar dompet 3 SC, 1 2 3, slip stitch ke kelopak berikutnya warna orange. Kembali ke dasar dompet 4 SC untuk bunga selanjutnya, 1 2 3 4, slip stitch di bunga yang baru warna merah, kelopak pertama. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi 4 SC jarak antar bunga dan 3 SC jarak antar kelopak. Jangan sampai salah atau terbalik ya, atau berlebih, karena ini hitungannya pas. Jarak antar bunga 4 dan antar kelopak 3 SC. Lanjutkan berkeliling. Nah, ini sudah hampir selesai. Saya berada di bunga terakhir. Oke, jarak antar bunga setelah 4 SC, saya langsung slip stitch di bunga yang baru, bunga terakhir. Lanjut 3 SC, 1 2 3, kembali slip stitch di kelopak di bunga yang terakhir warna putih, warna krem ya. Lanjut ini kembali sisa 4 SC, 1 2 3 4, ini terakhir ya, SC terakhir. Nah, pas hitungannya slip stitch di rantai, satu rantai yang kita tempat menyisipkan benang pertama tadi. Slip stitch satu rantai, putuskan benangnya. Jadi ini hitungan kelipatannya pas ya, satu bunga itu 7 SC. Jadi teman-teman jangan salah ketika membuat bagian dasar dan ketika menggabungkan bagian bunganya ke bagian dasar. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, tidak perlu khawatir ya, ini berbolong-bolong karena nanti kan akan kita furing. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai menyelesaikan bagian atas dompetnya. Kita akan menyelesaikan bagian atas. Cuman untuk bagian atas ini akan kita kecilkan. Kalau yang bawah itu 4 SC untuk jarak bunga. Di sini saya akan buat 3 rantai saja untuk jarak bunga. Nah, saya akan sisipkan di salah satu sudut kelopak. Saya pilih yang warna ini ya, krem. Langsung sisipkan benang di kelopaknya, satu rantai SC di tempat kelopak pertama. Lalu 3 rantai. Kita buat 3 rantai ya, 1 2 3 SC di kelopak berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu 3 rantai lagi, 2 3, langsung SC di bunga berikutnya. Jadi jarak antar bunga juga 3 rantai ya. 3 rantai lagi SC di masih di bunga yang warna biru. 3 rantai lagi, 1 2 3 ke bunga warna orange. 3 rantai SC di kelopak berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati bunga yang terakhir. 3 rantai. Oke. Nah, di sini ya, 4 SC pertama di bunga yang warna krem, langsung slip stitch. 1 rantai. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. SC berkeliling di tempat pertama slip stitch 1 SC,
1 SC. Kemudian di bagian 3 rantai ini kita isi 3 SC. 1 2 3. Di bagian SC kita isi 1 SC. Kemudian bagian 3 rantai 3 SC. Nah, di bagian SC 1 SC. Jadi seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini di bagian rantai 3 SC. Akhir putaran. Langsung slip stitch. 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengecilkan bagian atasnya agar terlihat lebih mengembung ya. Nah, untuk berikutnya 1 SC nya 8 kali, lalu decrease SC. Tidak masalah kalau di bagian akhir nanti ada terjadi kekurangan ya atau kelebihan, tidak apa-apa. 1 SC 8 kali decrease SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Decrease SC. Ulangi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Decrease SC. Ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Ini terakhir ya, hitungannya ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 ya, tidak cukup dengan decrease-nya, tapi saya akan mendecrease. Jadi untuk yang terakhir ini saya buat 6 SC decrease. 1 2 3 4 5 6. Decrease SC. Oke, langsung slip stitch 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat 1 SC setiap lubang. Untuk putaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, oke, slip stitch 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya, putaran berikutnya saya akan mulai menyisipkan ring. Ini ringnya ya. Untuk ring ini yang saya gunakan adalah yang ukuran 2,5 ya, 2,5 cm. Dan saya akan sisipkan di salah satu sudut. Jadi ini pertama akan saya cari dulu sudutnya. Saya lipat. Cari sudutnya, saya akan letakkan di sudut sebelah kiri saya ini. Beri penanda. Oke, lipat depan belakang agar pas ya. Oke, nah ini sepertinya sudutnya sudah pas. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Saya akan menyisipkan ring itu 7 SC ya. Nah, jadi ini 3 SC sebelum ring,
sebelum penanda, kemudian 1 SC di penanda dan 3 SC sesudah penanda. Total 7 SC untuk ring. 3 SC sebelum penanda, 1 2 3, kemudian di penanda 1 SC lagi yang keempat, lalu setelah penanda 3 SC lagi, 5 6 7. Sudah selesai untuk ringnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nanti di akhir putaran kita slip stitch dan 1 rantai, buat sekitar 2 baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai. Saya tambahkan 2 baris SC berkeliling setelah ring ya. Oke, sekarang saya putuskan benangnya. Nah, tinggal penyelesaian akhir yaitu furing dan pegangan. Nah, ini dia dompetnya sudah selesai. Cukup imut, warnanya berwarna-warni, cukup meriah dan mewah ya kelihatannya. Nah, untuk pembuatan bagian talinya teman-teman bisa cek tutorialnya di kolom deskripsi. Dan saya juga sudah buatkan furing. Ini furingnya lapis 3 dengan busa. Teman-teman bisa cek juga tutorial pembuatan furingnya di kolom deskripsi. Ada yang jahit tangan dan jahit mesin. Nah, ini tetap kembung ya, walaupun di dalamnya tidak ada isinya. Nah, seperti ini, jadi cukup imut bentuknya, cukup menarik dan lucu untuk seri dompet kembung bunga-bunga kali ini. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.